Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dan tiada dapat tiada. Kalau tiada dapat tiada berarti mesti, wajib. Wala buddha kalau bahasa Arabnya gitu. Wala buddha. Tidak boleh tidak. Kalau nggak boleh tidak berarti mesti. Nah, berarti wajib. Serta dengan membasuh muka itu membasuhkan satu suku daripada kepalanya dan tengkuknya dan barang yang di bawah dagunya. Jadi ini termasuk muka, makanya wajib dibasuh. Serta membasuh muka itu termasuk wajib dibasuh. Itu tadi membasuh satu suku daripada kepalanya. Batas muka ini kan tempat tumbuh rambut nih. Tapi jangan pas-pas, wajib lebihkan sedikit biar aja kena kepala sedikit. Kenapa begitu? Mala yatimul wajibu illa bih bahwa wajib. Yang wajib itu tak akan sempurna kecuali dengan dia, maka dia untuk menyempurnakan yang wajib ikut jadi wajib. Yang wajib itu membasuh muka. Batasan muka itu dari tempat tumbuh rambut nih lah. Cuman kalau pas-pasan di sini, nggak semua ke muka itu terbasuh. Biar supaya muka itu semua terbasuh, lebihkan sehingga kena kepala sedikit. Melebihkan kena kepala supaya merata seluruh muka itu kena wajib. Maka lebihkan, jangan pas-pas di kepala tuh. Jangan pas-pas di muka, lebihkan biar kena sikit dari kepala. Supaya pasti muka itu terbasuh semua. Wajib itu. Walaupun dia bagian kepala, tapi wajib sikit supaya nyata basuhan muka. Tidak ada lagi yang enggak kesiram. Maka lebihkan. Dan tengkuknya, tengkuk itu sini kalau kita ya. Sebetulnya bukan tengkuk ini. Boleh dicatat di pinggir. Nggak mungkin basuh muka wajib basuh tengkuk. Lari kali, ada jauh kali larinya ya.
Mana? Ini muka enggak? Nah, ini belakang bukan muka. Muka itu depan. Jadi maksud tengkuk di situ bukan tengkuk ini, rahang. Nah, ini rahang. Wajib juga bukan cuman kepala, kepala dibasuh sedikit supaya sempurna basuhan muka, tapi juga rahang. Malah Buddha satu yang tak boleh tidak, rahang ini mesti basah. Jadi kalau ada kemari rahangnya nggak basah, berarti bahagian muka ada yang sedikit tak kena, karena dia nggak sampai melebihi batas ya muka. Harus lebihkan batas muka sedikit supaya memastikan seluruh muka. Nah, lebihkan dia, jangan pas-pas, maka rahangnya masuk. Nah, masuk muka rahang. Lebih dari ukuran itu sunat, karena ini namanya ghurrah, melebihkan basuhan yang wajib selain yang mesti terbasuhkan itu tadi. Lebih dari itu sunat, supaya cahaya yang di muka kita ini lebih melebar, maka sunat lebih. Nah, jangan ukuran sebatas yang wajib yang di muka itu, enggak lebih kan, itu sunat melebihkan. Di tengkuknya masuk, dan barang yang di bawah dagunya, di bawah dagu ini mesti. Jadi kalau pas-pas dagu nggak sah, bawa ke dan wajib. Dan ketiganya, habis selesai rukun yang kedua, yaitu membasuh muka pada wudhu ya. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua basuh muka, rukun yang ketiga membasuh dua tangannya serta dua sikunya, dua tangan sampai dua siku. Disinilah ada sebagian orang kan jadi salah paham. Apakah mendahulukan jari baru ke siku itu menjadi syarat sah membasuh, sehingga kalau enggak begini enggak sah. Kalau dibalik begini maksudnya enggak sah, karena itu bukan tangan ke siku, siku ke tangan. Sementara di Quran disebutkan Allah wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu hingga kepada sikumu. Ini kalau tadi kan ini berarti basuhlah sikumu sampai ke tanganmu kan gitu. Enggak sah katanya. Enggak sah itu. Mesti dari sini kemari. Kalau dari sini kemari enggak sah. Nah ini membilang enggak sah ini ketergesaan. Ketergesa-gesaan. Jangan cepat-cepat bilang enggak sah. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq. Aidiyakum, aidiya itu asal kata mufradnya kan yad, tangan, satu tangan. Kalau tangan itu dari ujung jari sampai kemari, ini tangan. Seandainya tidak dikatakan Allah ilal marafiq, ya kemari. Tapi ternyata Allah hanya menyatakan basuh tanganmu, nggak apa sampai kemari, ilal marafiq aja, gitu. Sampai siku aja. Jadi ilah itu liintihail ghoyah, untuk menyatakan akhir atau batas akhir yang wajib dibasuh. Bukan untuk menyatakan dari mana cara membasuh. Ayat itu tidak menyatakan dari mana cara kita membasuh. Enggak, dari mana pun terserah. Yang penting batas yang wajib sampai siku. Nak dari sini ke siku jadi, nak dari siku kemari silakan. Yang penting Allah membatasi yang wajib dibasuh itu sampai siku. Ya udah. Jadi ayat ini tidak dilalah menunjukkan dari mana kita harus memulai membasuh dan dari mana kita mengakhiri membasuh. Enggak, bukan ke situ sasarannya.
Ayat ini menyatakan batas yang wajib dibasuh itu sampai mana? Ilal marofik saja. Adapun cara membasuhnya terserah, mau dari sini kemari. Yang penting batasnya sampai ke siku. Dari siku dulu kemari, ya udah memang sikunya wajib dibasuh. Jadi ada juga satu-satu kadang-kadang ustaz nih ngomongnya gitu. Jelas di Quran dalilnya ibu, nggak ikut Quran butuhnya nggak sah. Dalam Quran dikatakan Allah wa aidiakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai sikumu, tangan dulu baru ke siku. Nah, datang ibu membasuhnya dari siku ke tangan, berarti nggak ikut Quran, nggak sah tuh. Datang ibu-ibu pula memang pun tak paham, apalagi yang menyampaikannya pula berwibawa, ustaz kondang pula, ahli baca Quran pula, enak belajarnya, terpana lah ibu-ibu. Berarti selama ini salah pula nih. Aku dari kadang-kadang dari sini, kadang aku rasa enak, kerannya rapat pula, keran di masjid tuh rapat dia. Aduh, nggak kena takutnya. Diginikan lagi lah dibalas. Oh salah rupanya, mesti begini. Siapa membilangnya? Ustaz Fahrudin. Oh. Ya, juara 1 loh. Saya tak percaya. Oh, apa itu? Oh, lu meramal. Bukan juara 1 loh. Iya. Ya Allah. Nah, jadi kita nih jangan pula sampai kayak gitu menyampaikan ke jamaah. Baik. Kalau pendapat yang akan masuk itu sendiri cuma keterangan tentang membasuh tangan itu tadi. Itu tadi menyatakan batas, bukan menyatakan cara memulai dan mengakhiri. Yang penting batas itu wajib dibasuh titik. Nah. Cuma kau tanya mana afdol sunatnya, iyalah dari jarilah dulu kemari. Itu perkara sunat, bukan perkara syarat. Kan? Dan mana tidur? Gara-gara juara 1 juga ini. Bisa pula. Dan wajib menghilangkan dan wajib membasuh gitu ya, barang yang atas 2 tangannya daripada bulu. Apa sajalah yang ada di tangan tuh wajib basuh. Apa umpamanya bulu-bulu atau pula tangannya bulu-buluan, bilang tandanya tambah gagahnya orang kalau bulu-bulunya waktu gua seperti ini apa lah ya, sikit-sikit ya, sikit pun wajib basuh. Bulu-bulu yang ada di tangan wajib mesti basah. Satu helai bulu aja tak basah nggak sah itu wudunya. Dan jika lebat sekalipun, andai lebat kali pun bulu di tangan tuh wajib basah, zohir dan batin, baik zohir maupun batin. Zohir itu bagian luar, batin di dalam, berarti wajib dicelah-celahi supaya air itu rata. Kalau dia tebal, celah-celahi. Dan daging yang tumbuh padanya, daging yang tumbuh di tangan. Kadang-kadang kan, iya jempolnya 2, ya wajib dibasuh. Kutil muncul, ya udah kutilnya pun wajib basuh. Jadi apalah yang tumbuh di tangan itu wajib disiram. Basah kalau nggak sah.
karena dia sudah termasuk bagian anggota tangan, maka wajib dibasuh. Dan jari yang lebih, tadi jari yang lebih masuk, wajib dibasuh tuh jari itu yang lebih. Orang normalnya 5, ya pula 6. Kalau panjang enak juga lah ya, bisa jadi tarik tali ketapel. Jadi nggak payah lagi manggil kayu ini aja. Macam-macam orang kan tinggal gitu kan cepat. Tidak karet aja. Nah itu wajib dibasuh ya. Dan jika lepas sekalipun, dan daging tubuh badannya, dan jari yang lebih, dan segala kukunya, kukunya juga wajib dibasuh. Termasuk celah-celah kuku. Jadi kalau kukunya panjang, kan bercelah. Kalau kukunya pendek, udahlah aman. Kalau panjang-panjang ini adalah yang masuk. Hitam-hitam, misalnya bisa juga kuning-kuning, tergantung apa yang masuk. Kalau warnanya hitam-hitam, warnanya kuning-kuning, kalau biru-biru lah kan. Tergantung apa warna yang masuk. Itu dibersihkan dulu lah kalau ngambil dulu. Congkel. Ya kalau enggak, nanti air nggak masuk ke celah. Padahal dia anggota zahir ini. Tapi begitu dinempel pula yang kotoran-kotoran tuh, sehingga air disiramkan nggak masuk ke celah tuh, nggak sah tuh. Kenapa? Imam pula tuh. Aduh, awak sholat di situ tengok, aduh imamnya hancur, tengok kukunya hitam-hitam, tengok kakinya udah hitam nukik pula lagi ujung bawah. Alah, kayaknya kalau udah begini dipastikan tak salah itu. Dia pula imam. Awak pula mufarokoh apa? Masbuk. Aduh, kayak mana ini? Kalau dari awal bisalah mufarokoh, tetap mufarokoh, tapi awak bisa jaga-jaga nyetel-nyetel. Yang penting jangan nunggu lama diikut perbuatan imam. Kalau itu batal. Jadi 3 ini yang bikin batal. Tidak berniat ngikut imam. Cuman mau ikut imam kayak gitu pula imam mana bisa diikut. Enggak sah kalau ikut dia. Jadi tak niat lah ikut dia. Nampak awak pula dari sebelum takbir udah kayak gitu model dia. Yang kedua, jangan ditunggu lama si imam yang enggak sah. Yang ketiga, jangan diikut perbuatannya. Kalau yang 3 ini ada, batal sama kita. Takbirlah dia, Allahu Akbar, takbirlah, Allahu Akbar. Jangan nunggu. Doa iftitah dia, doa iftitah awal, Fatihah dia. Biasa kan kita nunggu, tak ada nunggu. Fatihah kita, cuma jangan kuat-kuat, dengar sebelah nanti, pelan. Tapi jangan saking pelannya, cuma berkubik-kubik mulut, tak ada suara, itu tak sah. Mesti bersuara, minimal kita lain dengar sendiri. Kemudian jangan nunggu. Ya, kebetulan imam ayatnya panjang, walaupun dia kukunya hancur kayak gitu, tapi ayat banyak lah belajar dia. Iya betul. Ya Allah, awak tak hafal ayat banyak-banyak. Hafal ayat paling dari Alam Nasrah ke bawah. Ya udah nggak apa-apa, tambah surah Alam Nasrah. Awak siap? Ini belum siap. Tambah lagi. Boleh. Itu diulang-ulang boleh. Jadi yang hafal itu, yang hafal. Enggak sunat itu aja. Nah ini minta tolong Madim. Agak munas sebentar lah ya. Enggak bisa ditahan lagi. Iya. Agak masuk angin karena. Biar. Jadi
yang batal sholat tuh kalau sampai 3 hal ini terpenuhi. Pertama, kita tak berniat ikut imam. Mengapa? Karena memang menurut keyakinan kita imam tuh tak sah dijadikan imam. Kalau kita ikut juga, tentu sembahyang kita pun jadi tak sah. Itu maka kita nggak niat ikut imam. Yang kedua, jangan ditunggu lama. Sekira-kira siap kita, habis itu rukuk dia kita rukuk, nggak ada nunggu lama, masih aman itu, masih aman. Tapi kalau udah ditunggu lama, diam. Begitu ya rukuk Allahu Akbar, kita ikut perbuatannya, rukuk batal ya. Tapi kalau selama tidak menunggu lama, rukuk dia rukuk kita, nggak apa-apa, masih aman itu. Makanya pandai-pandai lah orang nyetel-nyetelnya. Rupanya tak tersetel. Dan tadi lah, apa cuma itu aja. Kalau itu aja, tak sunat pula diulang-ulang yang itu aja. Kalau itu apa boleh buatlah. Rukuk aja lah. Serahlah apa kata dunia. Habis, timbang batal. Rukuk lah. Kalau bisa disetel, setel lah. Ditambah. Udah kita tambah 2 surah, tapi pendek-pendek lah. Dia pula surah panjang-panjang. Belum siap juga imam. Yang ketiga surah, belum siap juga. 4 surah, belum siap juga. Iya, tinggal kita lah. Habis enggak apalah. Habis buku. Tapi masa ya sih. Masa kulhu tak apa. Anas masa tak apa. Kayaknya apa itu. Ya udah, itu aja baca. Udah. Izin mau terkait kita dari rumah udah memang mengunit berjemaah. Begitu nampak di masjid itu seperti yang kita lihat tadi lah. Nah, apakah kita yang sudah berniat berjemaah ini mendapatkan pahala berkah berjemaah tadi? Oh iya, insya Allah pahala niat semula. Cuman pahala jemaah tak dapat lah. Pahala meniatkan rencana memang nak berjemaah. Karena ini kan karena imam tak cukup syarat maka kita tak berjemaah. Bukan nggak jadi berjemaah. Beda itu. Kalau nggak jadi jemaah, udah sampai ke masjid atau baru separuh masjid, nggak jadilah, pulanglah. Nah kalau itu memang diberhentikannya apa yang sudah diniatkan dia nak berjemaah. Kalau ini kan enggak, masalahnya kan insiden. Karena imam bermasalah. Yang kalau kita paksakan berjemaah, jangankan pahala jemaah, sembahyang pun tak sah. Milih mana? Sembahyang nggak sah kalau berjemaah atau tak usah berjemaah tapi sembahyang sah. Tentu pilihan kita tak usah berjemaah asal sembahyangnya sah. Baik. Di sini. Jadi kalau imam ketika baca ayat panjang, jadi di pertengahan ataupun di ujung ayatnya itu melompat ke ayat yang lain atau ayatnya itu malah berbeda. Contohnya kita baca surah Al-Isra, nanti di pertengahan ayatnya nanti bisa kita baca nanti surah, contohnya surah Al-Balad gitu. Jadi apa itu Ustaz? Mualim lari gitu lah. Lari. Dan kedua Kebetulan ayatnya mirip-mirip. iya, mirip-mirip. Dan kedua ada dia ayatnya itu melompat gitu Mualim. Seharusnya ayat keempat nanti di pertengahan bisa ke langsung ayat kelima gitu Mualim. Jadi apakah itu membatalkan, apakah memang nggak sah atau terus Mualim ketika imam itu gimana untuk antisipasinya ketika makmum gitu Mualim? Kita sudah tahu bacaannya itu Melompat ya. Kalau kita yakin tahu memang melompat, awak pun hafal juga, bukan dia aja hafal kan? Bukan dia bukan hafalannya silap lah masih. Kita tahu itu silap. Kita ingatkan sunat. Misalnya melompat harusnya ayat keempat, dibikinnya kelima. Kita bacakan ayat yang keempat tuh. Sama kayak orang setoran. Ustadz Farudin lah misalnya, bidangnya apa? Ayo setoran hafalan. Kita suruhlah dibaca.
Al-Baqarah ayat 25. Bacakan pas 30 lompat. Kan nggak dibilangkan, nggak dibiarkan aja mau Ustaz. Nah, tentu Ustaznya membacakan awal surah yang lompat tuh, bacakan awalnya aja. Tinggal dia lah, kalau dia dapat, oh berarti aku lompat, diulangnya balik seperti yang diingatkan. Akhir-akhir ayat kita begitu juga, kita bacakan aja pangkalnya dengan niat qiraah, bukan niat lil i'lam. Kalau niatnya untuk ngasih tahu imam semata-mata hanya itu, bisa juga itu batal, karena ada sorif dari semula niat untuk baca Quran, niatnya untuk ngasih tahu jamaah apa imam. Nah, ini sogianya niat dalam hati kita itu semata-mata untuk membaca ayat Quran. Kita bacakanlah sepenggal ayat. Mudah-mudahan ingat dia. Ternyata dia nggak ingat, tinggal dia lah. Waduh, nggak ingat aku. Udah panjang apa belum ayat yang dibaca? Aduh, udah cukup panjang. Kira-kira sepanjang yang aku baca tuh siap nggak mak membaca Fatihah? Ah, udah siap pun, nunggu pun orang tuh baca ayat. Nah, kalau itu udah lah. Karena kita nggak tahu sambungannya, yang walaupun udah diingatkan, berhentilah kita ruku aja. Allahu Akbar. Toh sah membaca surah itu sekurang-kurangnya 1 ayat. Mungkin ini udah 10 ayat pun, nah, ada lebih. Makmum pun udah siap baca Fatihah. Ah, udahlah. Nah, lantas kita ruku. Tapi kalau baru 1 ayat, 2 ayat, tiba-tiba nyangkut atau lompat, diingatkan, tak ingat awal. Kalau ini jangan ruku, makmumnya putang panting nanti belum siap lagi baca Fatihah kan? Nah, kalau ini tukar surah yang lain, nggak apa-apa, ditukar aja surah yang lain. Nah, asal jangan seperti tadi pagi subuh ngisi ceramah, ngisi pengajian, ada jemaah yang nanya, Pak Ustaz, ini ada kejadian imamnya lupa Fatihah di rakaat pertama. Begitu siap doa iftitah, langsung dibaca surah. Datang makmum, subhanallah, diulangnya lagi surah itu. Pikir yang salah surahnya, nah kan nggak nyambung. Karena diulangnya juga, subhanallah. Oh, udahlah, tukar surah dia. Tukar surah. Mungkin ada yang nggak pas itu, apalah menurut jamaah nih, udahlah, nggak apa-apa lah, aku tukar surah yang lain. Tukar surah. Subhanallah juga lagi. Nah, terakhir karena dianggap nggak nyambung, makmumnya terakhir ada yang bilang gini, Fatihah Pak Imam, Fatihah katanya. Fatihah belum dibaca katanya. Jadi macam mana dia? Terus aja dia Ustaz. Maksudnya yang cakap tadi terus aja, sangka dia nggak batal sebenarnya. Terus aja. Itu macam mana? Saya bilang ya namanya bercakap dengan sengaja. Biar sikit pun batal, apalagi banyak. Nah, batal. Lantas kalau imamnya nggak nyambung juga, apalah solusinya sama kita? Ada capek ingatkannya, subhanallah, subhanallah. Bahkan ketika dibilang Fatihah, Fatihah, nah, mungkin setelah itu baru tahu dia. Nah, kira, tapi dia jadi korban lah, batal nih. Ulang balik takbiratul ihram dia. Cuman membatalkan sembahyang dengan sengaja, haram itu nggak boleh. Nah, setelah itu imamnya ingat ya dia Fatihah. Nah, kita kan nggak mau kayak itu. Mau kita sebenarnya kita salah. Cuman cemana solusinya kalau imam tidak nyambung juga. Kalau memang nggak nyambung juga, timbang karena batal solusinya, tentu mufaroqah. Mufaroqah lah, nggak ada solusi lain. Itu alternatif terakhir lah. Nah, kecuali kalau misalnya kita ingatkan dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Nah, niatnya apa? Ngasih tahu lah, biar tahu dia Fatihah sebetulnya, bukan surah yang salah. Kalau niatnya semata-mata untuk ngasih tahu, batal. Jadi niatnya apa? Di samping ngasih tahu boleh juga lah ditambah niatnya untuk mengingatkan imam bahwa yang dimaksud Fatihah bukan surah. Oke. Ternyata alhamdulillah nggak nyambung juga. Kenapa nggak nyambung?
perasaan dia udah dibaca. Apa pula kau alhamdulillah. Aku pikir pantas kalian ribut kali semua bolak-balik. Aku pikir surah juga, rupanya Fatihah yang kalian permasalahkan. Apa pula? Aku udah siap baca Fatihah. Perasaan dia. Nah, ini agak bandel-bandel juga imamnya ini. Nggak mau dia, perasaan aku udah kok apa pula lagi. Nggak usah lah ulang-ulang lagi Fatihah tuh ngapain. Lanjut surahnya. Apa hal makmum mufarraqah. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, tahu imamnya balik. Asal jangan baliknya alhamdulillah pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya enggak. Allah lagi. Harus sholat. Kalau itu mau ngapain? Ya udah kita ulangi balik lah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pula kan? Asal dia pun oh iya Bismillahnya lupa. Tadi ingatnya alhamdulillah aja. Nah, ulangi Bismillah dia. Alhamdulillah. Tapi kalau udah kita kasih solusi enggak nyambung juga, ya enggaklah pula mengingatkannya dengan Fatihah kalau gitu. Kayaknya kalau mengingatkan itu sekali aja pun, kalau nyambung itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok enggak nyambung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai marah. Bismillahirrahmanirrahim. Bandel kali imamnya dalam hati. Itu pun nggak nyambung. Jangan lah kayak gitu. Ya, betul lah. Meluruskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nyambung juga. Dalam warok. Nggak usah ulang-ulang. Sekali aja kalau nyambung aja. Nama kayak ini. Sembahyang raya imamnya lupa, rakaat yang kedua tegak langsung Fatihah, tidak takbir. Ini pun kadang-kadang nak runtuh masjid itu dibikin. Allah sampai terakhir dikira jamaah tuh kita nggak ngerti, kita paham, justru orang tuh yang tak paham. Kalau sudah masuk ke Fatihah tak sunat lagi diulang, kalaupun diulang itu kerja sia-sia. Jadi nggak mau lah imamnya ulang, lanjut aja Fatihah. Pangga makmum bandel imam ini. Jadi meriah lah ingatkannya. Terakhir karena dia nggak nyambung itu kan takbir. Ada yang nambah, itu aja pun lupa. Katalah. Jadi nggak usah gitu. Kalau nggak nyambung farqah. Izin Walim, masalah mengenai wudhu Walim. Jadi ketika memang di posisinya itu memang kesulitan air Walim. Karena mati lampu, karena memang gak ada air sama sekali. Nah begitu wudhu, tinggal basuh kaki Walim. Kurang lebih membasuh kakinya itu tipe waktunya 1 jam baru dibasuhnya. Kira-kira wudhunya sah? Asal jangan lewat waktu. Nunggukan air itu datang untuk masuk kaki. Lewat waktu. Asal jangan. Tapi kalau panjang lagi waktu seperti zuhur kan sampai ke asar, ya tinggal masuk kaki, air tak ada. Tapi diprediksi kayaknya air nanti 1 jam lagi ada, tunggunya. Begitu datang air siram sah. Kenapa? Karena mualat pada wudhu itu tidak wajib, dia sunnah. Jadi misalnya lah ini umpama, tapi jangan bikin di Bandar Khalifah basuh muka sampai Ledda Sujono basuh tangan, sampai ke Pinang Baris sapu kepala, sampai ke Binji basuh kaki. Sembayang dia zuhur di Binji sah nggak? Sah, cuma makruh. Mualat pada wudhu tidak wajib tapi sunat. Meninggalkan yang sunat makruh. Ini untuk kita yang sehat ini. Tapi untuk yang sakit seperti penyakit yang daimul hadas, terus menerus dalam keadaan berhadas, ini bisa banyak ini. Bisa silasul baul, netes terus asal 1 menit
Intinya tes pertama sama tes berikutnya durasi waktunya tidak bisa meluluskan toharoh dengan sholatnya. Tapi kalau tesnya itu agak-agak 15 menit atau 10 menit lah kita bilang, memang kalau udah 10 menit itu udah tak bisa ditahan karena kerannya udah dol. Asal 10 menit sekali tes itu nggak bisa tahan, keluar aja deh. Oke, 10 menit bisa nggak toharoh sama sholat? 10 menit bisa ya? Bisa barunya setengah jam untuk sama sholatnya setengah jam, karena memang agak lain. Kelas-kelas setengah wali itu memang agak lama. Udah wujudan. Jadi lama sholatnya, betul-betul tadabbur ayat ya. Subhanallah, beda makamnya ya. Kalau awal 10 menit bisa lah itu ya. Jadi si Rasul Baul ini 10 menit sekali tes. Nah, kalau ini tidak namanya daimul hadas, karena durasi 10 menit itu bisa lulus untuk toharoh, wudhu plus sholat. Yang daimul hadas itu nggak lulus, wudhu plus sholat nggak lulus. Kita bilang 10 menit sekali tes. Mana mungkin 10 menit? Itulah wudhu, itulah sholat. Nah, jadi ini dimaafkan. Tesnya itu dimaafkan. Tapi selama kita tidak melambatkan, maka ketika itu mualat jadi wajib. Jadi kalau misalnya ditunda, udah basuh muka ditunda, sehubungan karena mertua telepon. Oh iya ya, insya Allah ya, kan begitu. Mertua apa? Gitu saja. Oh belum pernah telepon. Ya Allah, ginilah mau jadi menantu. Oh pas itu. Iya. Selama iya ya tes. Begitu iya ya tes batal. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tak ada kaitannya dengan sholat, dengan maslahat sholatnya. Jadi batal dia. Kenapa begitu? Karena wudhu yang daimul hadas wajib mualat, nggak boleh putus lama. Siap ini langsung ini, siap ini langsung ini, siap ini langsung ini. Nggak boleh ada break. Boleh kita melakukan, tapi yang masih ada kaitannya sama sholat. Seperti tutup aurat. Waktu pakai sarung itu, tes, nggak apa-apa, aman itu. Aman. Terus lanjut, pakai baju tes, nggak apa-apa. Kemudian sebelum fardu kan qobliyah. Waktu qobliyah tes nggak apa-apa, itu masih ada kaitannya. Memang disunatkan kan sebelum sholat fardu qobliyah dulu. Sampailah dia sholat fardunya aman, nggak apa-apa. Itu karena dia daimul hadas, maka wajib mualat. Bahkan antara wudhu dengan sholatnya wajib mualat. Tak boleh siap wudhu terus mengerjakan hal-hal yang tak ada hubungannya dengan sholat, batal kalau ada netes. Seterusnya. Tapi kalau untuk yang sehat, yang tidak daimul hadas, itu mualat sunat, tidak wajib. Ya nggak mualat nggak apa-apa. Cuman yang aneh juga lah ya kan, wudhunya bisa berpindah-pindah. Itu yang orang dia berwudhunya dengan cara syafi'i, kemudian dia sholat dengan mazhab lain, misalnya sholat di Muhammadiyah atau wudhu terus wudhu, itu hukum sholatnya sah apa? Nggak pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut itu nggak masalah, karena kunut itu sunat. Jadi nggak ada masalah kalau kunut. Yang jadi masalah itu ketika saat dia wudhunya cara syafi'i, kemudian kesenggol perempuan, pindah mazhab dia, mazhab misalnya Maliki yang nggak menyatakan batal. Itu yang tak boleh. Ini namanya talfik, menghimpunkan dua mazhab dalam satu qadiyah, satu kasus, yaitu kasus wudhu. Wudhunya wudhu syafi'i, yang batalkannya Maliki misalnya, nggak boleh.
Kalau wudunya Syafi'i, yang batalkan juga harus mazhab Syafi'i. Kenapa? Nanti ketika dia berwudu kemudian kesenggol sama perempuan, lantas malas ngambil wudu lagi, aku ikut mazhab Maliki aja lah, Pak, jangan batal. Lantas sholat dia. Nanti kata imam-imam mazhab itu kan nanti diminta, dia mereka kan sebagai pendiri mazhab, nanti dijadikan acuan. Acuannya macam mana? Kata Imam Syafi'i, sholat bapak nggak sah. Kenapa? Karena wudunya udah batal, kesenggol sama lain jenis. Satu lagi, sholat bapak juga tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena wudu bapak tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena bapak menyapu kepala sikit, sementara menurut mazhab Maliki menyapu kepala itu wajib semua. Jadi semua mazhab mengatakan sholat kita nggak sah. Mazhab Maliki mengatakan nggak sah karena nyapu kepalanya sikit, sementara mazhab Maliki harus menyapu kepala semua. Nah, berarti wudunya kan nggak sah. Kalau wudunya nggak sah dipakai sholat, ya sholatnya tidak sah. Begitu juga Imam Syafi'i. Nah, ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ya bersentuhan, dah batal wudunya. Nah, jadi kalau seperti ini dipaksakan sholat juga dia, itu namanya talfik, menghimpunkan dua mazhab dalam satu masalah. Nggak boleh. Bagaimana cara membasuh tangan yang benar? Kadang kan kita pernah menyaksikan dia alirkan air hanya sampai pergelangan, terus air dari situ sapunya kemana? Nah, yang benarnya gitu. Dengan dasar bahwa memakai air itu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Karena israf fil ma'i makruh. Melebih-lebihkan pada air dalam toharoh itu hukumnya makruh. Jadi karena dia mau hemat air supaya jangan banyak, selama bisa dialirkan, siram aja separuh tangan itu, kan? Selama itu bukan sapu tapi basuh, airnya itu bisa dialirkan. Pernah Malim nengok orang berwudu di YouTube, hemat betul. Nggak pakai gayung, pakai ceret. Ya, sedikit masuknya bukan, dialirkan terus. Beda basuh, biasa nyapu. Karena memang di Quran juga dibedain. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wawunya itu atau aidia maktubnya ke wujuha, sama-sama mansubkan. Wajah dibasuh, berarti tangan dibasuh lah. Oh iya, basuh tangan. Giliran kepala tidak basuh, wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Bukan basuhlah kepalamu, enggak, sapu. Giliran ke kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjula. Wanya wa atop, kalau arjula berarti maktubnya tidak ke wamsahu biruusikum. Kalau biruusikum berarti majrur. Ini wa arjula berarti maktubnya kepada aidia. Jadi kalau aidia tangan dibasuh, nah, kalau itu kaki dibasuh. Lalu apa bedanya dengan menyapu? Kepala kok wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Nah, apa beda? Ya namanya bahasanya pun beda, tentu maknanya beda. Di mana bedanya? Kalau menyapu, yang penting tangan kita basah, kita sentuhkan, berarti udah nyapu. Nah,
macam nyapu kepala. Tidak kayak anak-anak tuh pakai keranjang. Puasa semua lah. Itu pakai tangan, nyapu kepalanya gini. Mak macam mandi. Sedikit aja, nggak malah digenang-genangkan aja. Sap, ini, pegangkan, ditaruhkannya menjadi di kepala. Asal selama batas kepala. Tuh, nah sah. Mau anak diginikan pun jadi sah. Itu nyapu. Airnya nggak disyaratkan mengalir. Tapi kalau basuh mesti ada air yang mengalir. Namanya basuh. Kalau kita taruh tangan, masih ada yang bisa diedarkan. Selama masih ada, diputar terus. Oh habis, ambil lagi, edarkan lagi. Nah begitulah. Itu terus melekat dia mulutnya, nggak boleh lepas dulu ya. Ya kalau lepas nanti balik lagi mustakmal. Air yang di tangan itu kan mustakmal, udah pisah dari anggota yang fardu kan. Nah, ini mustakmal yang di tangan kita. Kalau yang sini enggak. Kalau ini balikkan lagi, yang berarti kita membasuhkan air yang mustakmal. Berarti ketika mengalirkan air dari yang bagian gantung itu kan, memang dia terus bukan diulang-ulang gini kan, benar? Nah, kalau diulang-ulang itu namanya nyapu. Nah, itu yang bilang jadi mustakmal dia itu kan. Kalau diulang-ulang masih ada air di tangan, nggak apa-apa. Selama air itu masih ada di anggota wudhu dan masih bisa dipulas-pulas, diarah-arahkan, itu tidak mustakmal. Kalau belum diangkat. Iya, tapi kalau udah terpisah air itu, air bekas siraman itu terpisah dari anggota yang dibasuh, nah itu baru mustakmal. Selama belum masih bukan mustakmal. Ini terpisahnya itu apa harus keseluruhan atau hanya contoh nyapu muka, apakah satu jari terpisah dimasukkan lagi mustakmal atau harus semua tangan itu? Mana yang terpisah? Tapi yang arti angkat satu jari. Kalaupun ada air di sini, tapi nggak ada, cuman basah aja, bukan air tergenang. Nah, kalau itu misalnya dia membantu untuk mengarahkan basuhan yang berikutnya ini, nggak wajib ini aja dia. Jangan ditempel, nanti mustakmal. Apa yang mustakmal? Airnya nggak ada lagi. Yang mustakmal itu air itu ada. Contoh macam dibasuhkan ke muka, terus netes. Tetesan ini misalnya ditampung, adalah kalau satu kali wudhu sampai ke kaki mungkin adalah yang tertampung situ satu apa ya? Satu timba, satu gayung misalnya. Yang satu gayung ini lah mustakmal itu. Nah, jadi misalnya diangkat, oke, mana yang mustakmal? Kalaupun ada, yang air di sinilah. Nggak ada Ustaz, paling basah-basah aja, basah bukan basah tergenang air. Nah kalau gitu, yang ini tidak dikatakan mustakmal. Tapi kalau misalnya ada di sini tersisa, nah ini mustakmal. Jadi kalau dibikin lagi ini yang belum kena, nggak sah itu. Nah, tapi selama masih belum terpisah, masih di muka, edarkan aja. Sini belum kena, arahkan aja terus kemari. Boleh. Nah, dengan catatan memang air itu masih tergenang di sini, masih bisa diarahkan. Tapi kalau udah nggak ada lagi air yang sudah tumpah habis gini-ginikan, itu apa digini-gini? Gosok iya, tapi kalau untuk membasuh apa yang mau dibasuhkan? Airnya ada. Nah. Jadi termasuk tadi basuh separuh, nah kemarinnya ya asal masih bersisa itu bisa diarahkan ke sini. Kalau ternyata nggak bersisa dia, lah habis, ya udah ngambil air lagi, seperti itu. Izin boleh. Kalau yang tadi kan dibilang daging yang tumbuh atau lebihan jari. Jadi kalau maaf, memang dua tangannya boleh. Memang dua kan? Masuk. Tangan kanan itu ada dua. Oh, nah, memang betul-betul dua tangannya. setentang. Iya. Ini bawaan asli lahir, Iya. wajib semua. Wajib basuh
Iya, adik 4 pun masih cabang 4. Enak juga kalau kerja bisa banyak. Bisa. Tapi tak cantik. Nah. Kalau seandainya misal ada orang misalnya tangannya putus di atas siku, atau satu lagi memang tak ada terus tangan. Kalau masih pas siku, oke lah, bersisa dia masih sapu, basuh, enggak lewat siku. Ya udah, berarti kan enggak ada tangan yang wajib dibasuh, gugur lah kewajiban. Gugur kewajiban. Nah, apa wajib membasuh yang ini? Enggak, ini bukan anggota yang wajib itu kan ilal marafiq. Nah, ini sementara udah lewat marafiq, enggak wajib. Nah, enggak wajib dibasuh. Baik. Balik sikit yang tadi. Ayat bisa diatasinya, semua bisa. Yang tak teratasinya di ujung. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Sama-sama baca. Kita ada fil alamina innaka hamidum majid. Wa imam tuh panjang kali doa. Perkara hafal kalawa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Apa itu? Yes. Enggak. Ini adalah yang sebelumnya muqaddimah qulub. Antal muakhir wa antal muqaddim wa antal muakhir. Apa awalnya itu? Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub itu. Awalnya iya, enggak awalnya. Mana? Enggak awalnya kali. Nah, itu bacanya. Itunya panjang. Awak sebiji pun tak apa. Cuma ketika enggak salam-salam dia ditunggu juga. Assalamualaikum warahmatullah. Lama nunggunya? Lama lah. Panjang kali pula imamnya kan. Awak menunggu, tak berani salam. Ditambah lagi ada pula hadis, tapi memang nggak cocok hadis itu ditempatkan sama awak. Siapa yang salam duluan dari imam dirubah kepalanya, nanti kepala keledai. Takut juga dia. Atau yang dia takutkan bukan itu. Kalau keledai aku tak takut, kenapa? Itu kan kayak berjamaah, awak kan tak berjamaah. Tapi aku takutkan nanti kalau aku salam duluan apa kata tetangga. Jadi macam mana solusinya kalau begini? Kita tunggu, batal. Salam duluan, ketahuan tetangga. Apa kata orang nanti? Enggak kuat mental pula dia. Kalau kuat mental, salamnya lantak situ kan itu. Enggak kuat mental dia. Jadi macam mana? Lah ini Allah. Nggak usah pusing-pusing. Salam aja. Tahulah orang. Ya kalau kuat-kuat awak tahulah orang. Kalau pelan kan nggak tahu. Nolehnya Ustaz. Nolehnya itu tidak wajib, sunat. Jadi nggak usah menoleh. Bila alamina innaka hamidum majid. Enggak apalah berdoa awak tuh lama kali. Nanti nunggu lama lah aku batas mereka. Salam aja duluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perasaan orang kan kita belum salah. Orang kita begini. Nah, tapi kan ingat, noleh ke kanan salam pertama, noleh ke kiri. Ini tidak wajib, ini sunat. Jadi demi untuk menjaga stabilitas keamanan jamaah, jangan recok. Baiklah nggak apa-apalah, timbangkan sembahyangku jadi korban, elok yang sunat aja aku korban. Nah, tahu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, habis itu pura-pura awak diam aja. Nah, jangan ngurak-ngurak sela lagi. Diam sampai salam lah imamnya, baru nak ngurak sela lah pula awak. Siapa yang tahu kalau kita salam duluan? Nggak ada. Ya udah, gitu caranya, solusinya. Kalau tak dapat solusi yang lain, itulah solusinya.
Yang penting pokoknya tidak nunggu lama, habis itu ngikut perbuatan. Itu yang penting. Terkait salam imam, kan ada juga beberapa imam yang kita lihat di surau lah, masjid sholat. Nah, dia itu salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam keduanya jedanya agak lama, sehingga mengakibatkan si makmum ini langsung Salam duluan. ya. Hmm. Itu Ya, ya. bagaimana? Ya. Kalau pemakmum salam duluan di salam kedua, nggak sampai membatalkan buat si makmum karena salam kedua itu sunat. Asal jangan salam pertama. Kalau salam pertama didului itu nggak sah, karena salam itu penutup. Jadi seperti tak boleh mendahului takbir karena takbiratul ihram itu pembuka, nggak boleh juga mendahului salam karena salam itu penutup. Nah, jadi nggak boleh. Kalau itu dilakukan dengan sengaja batal sembahyang semalam. Nah, tapi kalau nggak sengaja ada kemahaman. Kalau di gerakan sholat yang lain kemarin mendahului batal ya. Kalau sampai mendahului dua rukun fi'il, ya. Tapi kalau nggak sampai dua rukun fi'il, belum. Cuman makruh. Misalnya imam masih berdiri dia ruku, imam masih berdiri tidak, berarti satu rukun kan? Ruku diduluinya. Belum juga ruku imamnya, sujud dia. Berarti kan dua rukun perbuatan. Mana itu? Satu ruku, yang kedua tidak. Batal sembahyang. Tapi kalau nggak sampai kayak gitu, mendahulunya nggak sampai seperti itu. Misalnya hanya karena dia lebih cepat aja rukuknya, karena gerakan dia pula lebih leluasa, luas. Imamnya pula udah atu agak lambat lah. Allahu Akbar. Yang mudah-mudahan mana mau kayak itu? Allah langsung dirukuk. Di dulunya. Kalau ini nggak membatalkan sembahyang, tapi menghapus pahala jamaah di tentang mana yang didului atau disamai. Nah, tentang itu aja. Nah, jadi kalau tentang ruku, itulah yang didului atau disamai. Nah, pahala jamaah tentang ruku tak dapat. Nggak dapat 23 ya, man, kurang 1. Iya. Kalau itu nggak nambah lagi. Kalau enggak nambah lagi, takutnya nanti disujud gitu juga. Nah, jadi makin banyak yang disamainya atau yang didului, makin banyak lagi kurang pahalanya. Oh iya, mana yang salah dicoret kurang. Nah, itu enggak kejam itu enggak ya? Enggak. Iya. Kalau salah ya ditandai salah. Itu kelalaian dari imam yang gerakannya lambat tapi bacanya cepat. Oh iya, tapi gitu pun sogianya kan kita bisa baca kondisi imam itu memang begitu gayanya. Nah, kalau bacaan oke, gerakan dia banyak kali sudah ada samuran, ada segala macam lah, buat dia jadi lambat gerakannya. Tapi kalau bacanya masih oke. Nah, ini satu kesalahan juga bagi imam. Jadi dia berpikir gini, timbangkan aku didului jamaah, bagus aku dului jamaah. Jadi caranya macam mana? Kalau i'tidal ke sujud itu kan agak panjang, dia duluan gerak, separuh lo atas ruku baru Allahu Akbar, kan nggak bisa kendali aku kan. Apalagi dari sujud ke berdiri itu kan panjang, dia berdiri dulu, nggak pakai takbir, separuh dampir ke ruku Allahu Akbar, nah, kan aku duluan, kalian belakangan kan. Nah, habis selama ini kalian nak copat aja, kalian lancang-lancangnya, sekarang ku akal-akali lah. Apakah memang dianjurkan begitu imam seandainya dia takut didulu-dului? Enggak. Tetap imam itu gerakan sholatnya jangan sepi dari zikir. Ketika ruku jangan separuh ruku baru zikir. Dari awal ketika tunduk itu berzikir Allahu Akbar. Barnya kapan? Saat kening kena terus bar situ lembar. Ini pun sekira-kira panjang nafas. Kalau kori-kori panjang juga nafasnya. Tapi kalau yang sesak nafas, yang pendek nafas, tak pula pala sunat narik nafas.
dari itidal ke bawah. Nah, kalau yang nggak panjang nafas kan separuh udah berhenti itu. Allah pas separuh habis, tak pula begini. Allah break. Tak sunat. Udahlah, seberapa yang memang itu mampu dia langsung bar. Walaupun sisanya kosong dari zikir, apa boleh buat? Namanya nggak mampu. Jadi mungkin untuk makmum sendiri dia bergerak itu apa ketika imam dari Allah dia bergerak atau dari waktu bar dia baru bergerak? Bar. Begitu Allahu Akbar, baru kita nyusul. Baru kita turun. Kecuali lah kalau imamnya cepat bagai kilat. Kalau nunggu dia sampai ke sujud baru awak turun. Begitu awak turun belum sampai cecak kening udah bangkit dia. Ligat kali. Aduh, kalau ini tak terikuti awak. Nah, kalau itu pula ya udah. Kalau nunggulah imam nih, kita tunggu imam sampai dia sujud. Alamat tak terkejar aku di sujud, belum sampai aku sujud bangkitnya dia. Nah, kalau ini belum pun dia sampai ke bar, kita ikuti aja lah. Nyusul separuh. Nah, begitu dia nak bangkit kita udah sampai ke tempat sujud. Nah, pokoknya jangan sampai macam apa kejar-kejaran yang nampak kali, jangan. Allahu Akbar, kita nyusul. Kalau takut ketinggalan, ya udah 2/3, misalnya 2/3 dia turun, kita udah turun, atau separuh dia turun, kita ikut turun. Sekira-kira nggak ketinggalan kita di sujud. Nah, kira-kira gitu. Kita naksir. Jadi Malim, satu lagi Malim. Jika takbir itu Malim, ada mak-mak kadang-kadang sampai bingung. Ada imam itu kan kalau dari sujud kedua kita rakaat pertama berdirinya kadang kita bawa panjang Allah, jadi memang mau berdiri itu. Ada sebagian imam nggak gitu, dia pendek aja Allah mak di dalam di belakang kan nggak bisa lihat gitu. Nah cuman kadang-kadang ada mak itu yang lupa, ya dia duduk sangka dia berdiri. Iya, padahal berdiri. Padahal berdiri, dia pendek aja. Betul. Inilah kesalahan imam. Iya, sunat bagi imam itu mengisi. Kalau dia panjang nafasnya mengisi. Nah, jadi jangan dibiarkan dia ngelamun, dia menunggu sampai siap baca Fatihah. Nah, sampai siap baca apa? Jangan. Udah. Rukuk dia, ya udah. Aku kalau nunggu sampai ke rukuk lah imam ini alamat, aku tak dapat rukuk sama dengan imam. Udah begitu. Cepetin juga lah. Allah, rasul kita Allah. Yang penting jangan nyamai sama dului. Nah, itu yang penting. Kalau masih mengiringi, oke lah. Bagaimana nih? Dan segala kukunya ya. Segitulah dulu. Hampir setengah 12. Setengah 12. Besok, nah ada tugas lagi. Ustaz Fahrudin, nak Kalimantan dengar. Ada bocoran. Jadi juri sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله